Bab 24. Ibu Indah telah tiada. Peliknya kehidupan. Pagi ini, saat baru saja terbangun dan menunaikan salat subuh, aku teringat untuk menelpon Danang. Akhirnya, tepat jam 5:30 aku pun menghubungi nomor Danang. November, aku yakin Danang masih tidur, telepon aja kali ya, biar Maya panas. Ucapku. Novi yang sedang melipatmu kena bekas salat pun hanya terkikik. Kami meskipun masih bersikap kurang baik, salat tetap kewajiban yang harus ditunaikan. Kamu jahil banget, Lan. Ucap Novi yang kemudian kembali duduk di atas ranjang tempat tidur. Biar aja. Biar Danang tahu rasa. Benci banget aku dia udah nyakitin Indah. Aku gak rela. Sahabatku itu disakiti. Benci aku sama Danang juga perempuan kampungan yang katanya tetangga Indah itu. Kamu dim ya, nih aku mau telepon dia. Ujarku lagi. Tak lama kemudian, aku pun mengambil ponsel di atas nakas dan langsung menekan nomor Danang. Beberapa menit kemudian, panggilan itu pun terhubung. Aku langsung bersandiwara. Lantas, tak lupa aku pun menyalakan pengeras suara. Halo? Terdengar suara Maya di seberang telepon. Halo, calon kakak Madu. Selamat pagi. Apa suami kita udah bangun? Mendengar ucapanku, Novi terkikik di balik tangannya. Suami matamu somplak. Jangan halu kamu. Nyimpi kamu mau jadi istri suami saya? Gatel banget. Gak laku ya sampai mau sama suami orang. Gak bisa cari laki-laki yang masih single. Pagi-pagi, udah ganggu orang tidur, bikin tensi tinggi pula. Maki Maya. Aku semakin bernafsu karena ini pun kesempatan untuk memakinya kembali. Aku tertawa keras. Novi menyenggol sikuku. Aku lupa kalau sampai mengganggu ketenangan Indah dan ibunya. Lo bilang gue gatel? Terus lo apa? Lo bilang gue gak bisa cari laki single? Nah, lo aja nikah sama laki-laki punya istri. Lo tahu pelakor nggak? Nah itu elo pelakor tak beradab. Ngaca kalau mau maki gue. Barang hasil rampasan itu siap-siap bakal dirampas. Elo nih ada tanda-tanda mau dicampakan. Kalaupun nggak mau dicampakan, ya harus rela berbagi suami sama gue. Dahlah, kakak Madu, aku mau mandi dulu, mau ngantor. Lo lagi hamil kan? Hati-hati abis lahiran badan melar. Muka jerawatan dan gak sempat perawatan. Masalahnya, laki lo harus disuguhi pemandangan yang bening. Tipe kayak Danang itu, tipe gak cukup hanya dengan satu perempuan. Aku ingin tertawa sementara Novi geleng-geleng kepala. Dasar wanita sinting gila! Pengganggu! Siap-siap ya gue viralin biar lo dihujat netizen. Ancam Maya. Bodoh amat! Aku tidak peduli. Bukan aku yang dihujat. Tapi kamu, ucapku kemudian memutus panggilan telepon. Parah kamu, Lan. Mulut kamu berani banget. Ucap Novi. Biarin aja. Gak apa-apa kalau orang punya otak bakal mikir. Tapi kayaknya si Maya sudah konslet. Lo beneran bakal jadi istri kedua Danang? Tanya Novi. Ya enggak lah. Gue tuh cuma pingin ngerusuin rumah tangga mereka aja biar gak tenang. Oke kalau begitu. Ayo mandi siap-siap ke kantor. Aku mengangguk. Pagi ini aku termenung di atas tempat tidur. Kehilangan sosok bapak sama sekali bukan hal mudah, terlebih untukku yang seorang anak perempuan. Ketika aku butuh berjuang untuk menguatkan diriku sendiri, aku juga harus membantu ibu yang juga butuh penguatan. Perasaan sedih dan kehilangan ini aku tidak tahu sampai kapan akan berlalu. Tapi duniaku seakan runtuh. Aku masih belum menyangka bapak pergi secepat itu. Di saat aku akan memulai meraih cita-citaku. Semua terasa tragis, terasa bagai tragedi yang mengubah hidupku secara keseluruhan. Kehilangan sosok bapak menjadi hal yang sangat berat. Saat ia pergi untuk selama-lamanya, ada lubang yang menganga dalam hati ini. Tapi di saat yang sama, aku tahu bahwa aku harus kuat. Ibu adalah alasanku untuk tetap terlihat kuat dan tegar. Sekalipun hati kecilku menjerit berteriak aku belum rela ayah pergi. Semalaman,
dalam keheningan aku hanya menangis. Belum lagi melihat ibu yang sangat rapuh. Sedikit pun ibu tidak mau bersuara. Tidak minum obat, ibu hanya diam saja. Jelas saja itu semua membuatku merasa bingung. Kupandangi punggung ibu yang masih tidur membelakangiku. Seseorang mengetuk pintu kamar. Saat melirik jam di dinding, sudah pukul 7 pagi. Ini berarti 1 jam lagi aku harus pergi ke kantor. Tapi sepertinya aku tidak akan tega meninggalkan ibu sendirian. "Ndah, sarapan dulu yuk." Terdengar suara Novi yang berkata. "Ya, November. Sebentar ya," ucapku. Mungkin Novi dan Luna yang membeli sarapan. Kebetulan ibu juga dari kemarin tidak memakan apapun. "Bu, bangun yuk Bu, ibu makan dulu. Minum obatnya," ujarku. Tapi ibu hanya diam saja. Beberapa kali aku coba membangunkan ibu, tapi ibu tidak Jelas saja aku merasa sangat takut. Takut kalau sampai terjadi sesuatu pada ibu. "Bu." Kubalikan tubuh ibu. Wajahnya pucat. Tidak ada nafas di sana. Kuperiksa denyut nadi ibu. Tapi tidak ada denyutan apapun. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ibu." Teriakku menangis sejadi-jadinya. Lunglai tubuh ini. Gemetar semua terasa panas dan dingin. Tubuhku menggigil. Aku menjauh dari tubuh ibu hingga bersandar di tembok kamar. Mataku terus memandangi tubuh ibu yang terbujur kaku di. Teriakku histeris. "Tolong!" Aku hancur. Aku tidak dapat berbuat apapun selain menangis. Untuk apa semua yang kudapatkan kalau sudah tidak ada lagi yang bisa kubahagiakan? Untuk apa aku hidup kalau harus kehilangan mereka? Aku tidak punya siapa-siapa. Kenapa Tuhan memberikan cobaan seperti ini? Baru saja ia mengambil bapak, kenapa sekarang ibu? Belum hilang kesedihanku, kini harus bertambah pula kesedihan ini. Brak! Pintu didobrak. Tak lama kemudian, masuk Raihan, Haris, Adit, Novi dan juga Luna. Adit dan Haris langsung memeriksa ibu. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun," lirih keduanya. Sementara Raihan langsung bergegas dan memelukku. "Sabar," ucap Raihan seraya mengecup pucuk kepalaku. Laki-laki itu begitu erat memelukku seolah memintaku untuk tak berkedip. Mataku terus tertuju pada ibu. "Lengkap sudah penderitaanku, Ray." Lirihku menangis. "Aku gak kuat. Ini sangat menyakitkan. Kenapa Tuhan membiarkan aku hidup? Kenapa tidak biarkan aku juga pergi bersama mereka? Kenapa aku harus mengalami hal menyakitkan seperti ini? Kenapa? Duniaku runtuh. Hatiku teramat perih. Hidupku saat ini pun seperti tidak berguna." Air mataku menetes begitu derasnya. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain menangis. Sementara itu, Haris dan Adit langsung sigap mengurus kematian ibu. Aku sendiri mulai tidak ingat apa-apa. Semua terasa gelap. Gelap sekali. Kepalaku berkunang-kunang. Dada ini terasa sesak. Hatiku juga seperti ada yang menghantam. Sakit. Sekali. Setelah itu, aku seperti memejamkan mata. Meski sama Raihan menepuk-nepuk pipiku. Tapi makin lama, aku pun tak tahu apa yang terjadi lagi setelahnya. Ternyata hari sudah malam. Ada dokter di sampingku. "Akhirnya kamu sadar juga, Endah," ucap Luna. "Terima kasih, dokter," ucap Novi. "Kalian masih di sini?" tanyaku setelah kepergian dokter. Luna mengangguk. "Masih? Kami masih di sini. Mungkin akan tinggal di sini juga," tutur Luna. Aku tersenyum. Kalau begitu, aku tak terlalu merasakan kesepian yang berlarut. "Oh iya, ibu mana?" tanyaku. Luna dan Novi hanya terdiam. Aku pun langsung bangun dari tempat tidur mencari keberadaan.
Ada rasa perut perih tapi enggan untuk makan. Bu! Panggilku berlari keluar. Di sana terlihat 5 laki-laki sedang berada di teras. Kelimanya menoleh ke arahku. Ada juga anak kecil sangat cantik tengah dipangku oleh Adit. Meskipun wajah anak itu sangat pucat seperti orang sakit. Mama! Lirihnya berlari memelukku. Jelas saja aku kaget. Kok bisa-bisanya anak itu memanggilku mama? Aku bukan mama kamu. Jawabku. Maaf, Endah. Mungkin karena wajahmu sedikit mirip dengan Delisha. Jadi Tiara mengira kamu mamanya. Tapi untuk pertama kalinya, gadis kecilku ini mau kembali membuka. Kalian lihat ibu nggak di mana? Tanyaku. Haris terlihat menarik nafas panjang. Kemudian menghampiriku. Lalu, mengajakku duduk. Kamu yang sabar, ya. Ibu udah nyusul bapak. Ucap Haris. Kamu harus ikhlas, harus terima. Kamu harus kuat. Ucapnya lagi. Ngomong apa sih kamu? Orang ibu tidur sama aku. Mungkin ibu di dapur. Lagi siapin masak. Jangan ngasal kamu kalau ngomong. Ada kok ibu? Aku mau suruh minum. Aku pun langsung bangun dari tempat duduk dan menyusul ibu di dapur. Tapi sampai sana tidak ada. Haris membuntutiku dari belakang. Mengikutiku memutari rumah ini mencari dan memanggil ibu. Tapi ibu tidak ada juga. Ibu kemana? Sampai pada akhirnya aku pun tiba di gerbang rumah. Ada bendera kuning tertancap di sana. Nama ibu tertulis di bendera itu. Kakiku melemas. Kembali aku sadar kalau ibu telah tiada. Aku bersimpuh di depan gerbang. Kemudian kembali menangis. Aku kembali rapuh. Bu! Lirihku. Sebegitu cintakah ibu sama bapak? Hingga akhirnya ibu menyusul bapak dan meninggalkan aku sendiri. Mengingat kembali memori bersama ibu dan bapak pun pada akhirnya kembali membuatku menangis. Endah, masuk ayo. Langit sangat mendung. Hari mau hujan. Ucap Haris menepuk pundakku. Enggak, Pris. Kamu masuk aja. Aku pingin sendiri. Tolong tinggalin aku sendiri, please. Aku mohon. Pintaku. Haris pun dengan berat hati beranjak dan meninggalkanku sendiri. Gelegar. Tak lama Haris pergi, petir mulai bersahutan. Air dari atas langit pun mulai turun dengan derasnya, membasahi tubuhku dengan airnya. Kini, air hujan dan air mataku bercampur menjadi satu. Tak peduli, aku tetap duduk dengan dengkul menjadi tumpuan dagu dan tangan. Menangis dan terus menangis. Aku kehilangan kedua orang tuaku dalam jarak 1 hari. Hari pertama adalah bapak yang meninggal tiba-tiba dan sangat tidak terduga. Kemudian hari berikutnya ibu yang meninggal. Mereka adalah orang yang paling dekat denganku. Keduanya mengajariku apa itu rasa kemanusiaan, empati dan kemurahan hati. Kematian bapak dan ibu sungguh membuatku sedih. Beban pikiran yang aku pikul sangat besar, tapi aku mengerti mengapa saat ini Tuhan sudah memanggil bapak dan ibu kembali. Aku sayang kalian, ibu, bapak. Saat ini aku hanya bisa membahagiakan kalian lewat doa. Aku ikhlaskan kalian pergi. Bukan tak sayang, tapi supaya kalian bisa tenang. Semoga Tuhan selalu mempertemukan kita di dalam mimpi, sehingga bisa menjadi obat kerinduan tersendiri. Lirihku kemudian kembali bangkit. Indah, kamu wanita hebat. Ucap Raihan yang sudah berdiri di belakangku. Kamu Ray, jangan lagi peduli sama aku. Jika kepedulianmu hanya untuk mengolok-olokku, aku bingung dengan sikap kamu, Ray. Terkadang kamu baik, tapi terkadang kamu juga sangat dingin. Kemudian kamu akan Kenapa aku peduli sama kamu? Karena aku kasihan sama kamu. Peduli karena kamu sekarang hanya sendirian. Kalau emang kamu gak mau aku peduli sama kamu ya udah. Lagian aku peduli pun karena tidak ada perasaan lebih. Aku hanya peduli sebatas rasa peduli pada teman. Berusaha mengesampingkan rasa benci sama kamu. Tegas Raihan.
Dulu aku pernah mencintai kamu, sebelum perasaan cinta itu berubah jadi benci. Sekarang kita satu tim, bekerja di perusahaan sama. Jadi aku berpikir untuk mengesampingkan rasa benci itu. Apa aku salah? Maaf kalau kamu salah mengartikan semua itu. Aku tidak akan lagi peduli sama kamu. Semoga kamu kuat menjalani cobaan, ucap Raihan. Kemudian laki-laki itu pun berlalu pergi. Apa aku salah? Laki-laki memang tidak pernah peka. Jelas saja salah. Bukankah perempuan sudah pasti bermain dengan hatinya? Bagus kalau kamu bilang hanya kasihan sama aku. Jadi aku tidak perlu membuang energi untuk mencintai kamu. Bagus kamu ngaku sekarang, Raihan Pratama. Aku benci banget sama kamu. Dan perlu kamu tahu, aku tidak perlu dikasihani. Aku tak butuh belas kasihan. Ingat itu. Pekiku. Namun Raihan abai dan berlalu begitu saja. Sudah kututup semua kepahitan hidup ini. Waktunya aku bangkit menjadi Indah Rahmawati yang baru. Indah Siatim Piatu. Bersambung. POV Danang. Saat ini aku tengah berdiri di depan pintu melihat pemandangan yang begitu mengharukan. Aku melihat ada cinta di antara keduanya tapi penuh dengan kegengsian. Semakin menantang. Aku suka permainan ini. Indah benar-benar terlihat sangat membenci Raihan. Kini saatnya aku masuk kembali ke kehidupan Indah. Pagar penghalang untuk aku mendekatinya pun sudah tiada. Siapa lagi kalau bukan mantan mertuaku tersayang? Aku bisa menarik Indah kembali ke perusahaanku. Pastinya aku akan membuat Indah merasa nyaman. Aku akan dekati dia seperti Danang yang baru. Aku akan kembali memilikinya. Yang pasti dengan caraku. Aku akan mulai menyusun rencana untuk mendekatinya. Tak peduli dengan cara apapun, yang terpenting, Indah bisa kembali. Sekalipun aku harus menidurinya. Sepertinya cara itulah yang bisa membuat Indah kembali ke genggamanku.